A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi sekaligus menjelaskan satu pertanyaan di dalam konten kita yang mengatakan bagaimana cara menyaksikan Allah di dalam sholat. Subhanallah. Sebenarnya jawaban pertanyaan ini sudah banyak di dalam konten-konten saya. Cuma mungkin saja saudara kita ini belum menemukan kontennya. Tapi insya Allah kita akan bahas kembali bagaimana cara kita menyaksikan Allah di dalam sholat. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa kita tidak cuma menyaksikan Allah dalam sholat, tapi kita menyaksikan Allah di mana saja kita berada. Subhanallah. Saudara, kita tidak bisa menyaksikan indahnya rembulan kalau kita tidak keluar dari ruangan yang tertutup. Jadi kalau kita mau melihat indahnya rembulan, kita harus keluar di ruangan yang terlepas, terbuka. Sama halnya bagaimana kita menyaksikan Allah yang sangat nyata. Kita tidak akan bisa menyaksikan Allah yang sangat nyata itu apabila kita masih terbelenggu di dalam diri sendiri. Kita harus keluar dari diri kita sendiri apabila kita mau menyaksikan Allah yang sangat nyata. Kita harus meninggalkan diri. Artinya kita harus mentiadakan diri. Dalam bahasa lain, kita harus menfanakan diri. Subhanallah. Saudara, saya sering menjelaskan di dalam konten-konten saya tentang sholat. Karena apabila kita tidak menyaksikan Allah dalam sholat itu, siapa yang kita sembah? Kita menyembah Allah tapi kita tidak menyaksikan. Inilah pentingnya di dalam mengenal Allah. Subhanallah.
Saudara, saya seringkali menjelaskan di dalam konten-konten saya tentang sholat. Fanakan dirimu di dalam sholat, atau tiadakan dirimu. Kalau kita masih merasa ada, belum fana, kita tidak bisa menyaksikan Allah. Itu mustahil. Saya sering menjelaskan di dalam konten-konten saya tentang sholat. Kita harus memutus kesadaran tentang diri sendiri dan masuk di dalam kesadaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kalau kita selalu sadar tentang diri sendiri, merasa bahwa akulah yang berbuat dalam sholat itu, akulah yang bertindak dalam sholat itu, kita tidak bisa menyaksikan Allah. Tidak bisa. Saya ingin kembali memperhatikan, saudara perhatikan, ketika kita berdiri lalu angkat tangan dan takbir, Allahu Akbar, itulah dia. Itulah dia yang berkata-kata dan yang berbuat. Dia yang maha berkata-kata, dia kalam, la mutakallimun, dan dia yang maha berbuat. Kita tidak ada perbuatan kecuali dia. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa bahwa akulah yang berbuat, akulah yang berkata-kata dalam sholat itu, berarti kita punya daya upaya bertentangan dengan la haula wa la quwata illa billah. Jujur saudara, banyak sekali itu orang sholat berbohong dalam sholatnya. Contoh, banyak orang kalau mau sholat membaca bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la haula wa la quwata illa billah, baru baca usalli. La haula wa la quwata illa billah, tidak daya upaya kecuali Allah. Tapi sementara dia yang merasa sholat, dia yang merasa berkata-kata, berarti dia punya daya upaya. Padahal dia sudah mengatakan, saya tidak punya daya upaya kecuali Allah. Tapi sementara dia merasa dia layan sholat, dia dalam berkata-kata, bohong dalam sholatnya. Bagaimana kita mau diterima sholat kita Allah? Sholat aja berbohong. Sekali lagi saudara, saya perhatikan, ketika kita mengangkat tangan lalu takbir, Allahu Akbar, itulah dia. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia yang maha berbuat, dia yang maha berkata-kata, la mutakallimun. Ini bagi orang yang fana di dalam sholatnya. Makanya saya katakan, fanakan dirimu dalam sholat, tiadakan dirimu dalam sholat. Subhanallah. Begitulah cara menyaksikan Allah dalam sholat, saudara. Kalau bukan dia, siapa lagi? Karena hanya dia saja yang maha berkata-kata, dia yang maha yang berbuat. Subhanallah. Memang ini kalau dalam pandangan syariat ngeri.
paling dianggapnya, ini orang sesat. Padahal inilah sesungguhnya sholat, betul-betul sholat menyaksikan Allah. Mana yang lebih sesat kira-kira? Ketika dia mau sholat membaca la haula wala quwata illa billah, dia mengucapkan tiada daya upaya kecuali Allah. Sementara dia sendiri merasa bahwa aku yang sholat, akulah yang berbuat. Mana kira-kira yang lebih sesat? Coba kita pikir. Lalu siapa yang berkata-kata? Kan Allah yang maha berkata-kata. Siapa yang berbuat? Kan Allah yang maha berbuat. Sekali lagi saudara, fanakan dirimu dalam sholat. Insya Allah saudara akan menyaksikan Allah dalam sholat itu. Saudara, seperti biasa kami sedang melakukan penggalangan dana bagi saudara ingin berdonasi seikhlasnya. Klip deskripsi di bawah video ini, di bawah juga ada nomor HP bagi saudara yang ingin berdonasi seikhlasnya atas segala kebaikan saudara dan kemurahan hati saudara. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan saudara di dunia maupun di akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.